dakwah itu sesuai zaman. Penyajian dakwah, bahasa dakwah, ya kan, materi dakwah itu sesuai zaman. Artinya apa? Jangan kita bilang sekarang modern, terus yang lalu tidak modern. Karena pada saat dulu yang mereka bilang modern gitu ya, pada abad 16-17 sudah modern. Jadi kita sekarang bilang, oh modern, nanti dibilang orang 20-50 tahun akan datang, kita tidak nggak modern lagi gitu. Jadi anggap semua zaman itu adalah ada zamannya, ada orangnya, ada ilmunya. Setiap zaman ada bahasanya, setiap zaman ada orangnya, ada kebudayaannya masing-masing. Zaman manusia, media, tempat, dan kebutuhan akan terus berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya kan? 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, bahkan 1400 tahun yang lalu ketika Rasulullah SAW membawa Islam, nah, ada zamannya, teknologinya pun ada sesuai dengan zaman itu kan. Ya sederhana kita bilang, tapi pada zaman itu sudah hebat gitu kan. Karena kalau sekarang kita berdakwah dengan media digital, dulu Rasulullah berdakwah juga melalui tulisan gitu kan, ada alatnya, tulisannya, ada surat-surat. Sekarang pun tetap saja saya berdakwah melalui tulisan gitu, cuma berubah saja medianya gitu, ditulisnya di mana gitu kan, tapi kan tulisan sama. Kalau Nabi dulu di pelepah korma tulisannya kan, atau di tulang-tulang itu kan, atau di pelepahnya itu dibuat kayak kertas gitu. Tapi sekarang kan berbeda, sudah ada laptopnya. Itu kan hanya perubahan sesuai ilmu pengetahuan. Tapi esensi menulisnya tetap ada, dakwahnya tetap ada. Jadi zaman, manusia, media, tempat, dan kebutuhan akan terus berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu artinya apa? Bagi kita, bagi seorang dai, kita pun harus berubah sesuai dengan zamannya. Gitu. Jadi jangan sampai zaman berubah, dai-nya tidak berubah. Makanya yang penting tadi itu adalah dai-nya yang utama. Dai-nya karena dia orangnya, dia yang mengendalikan, dia yang mengisi. Torikoh itu penting, maddah itu penting, tapi kan ustadznya lebih penting, gitu kan. Dan sama dengan di sekolah, guru itu penting, cara mengajar penting kan, materinya penting, sama penting. Tapi kan guru jauh lebih penting, karena sehebat apapun medianya, teknologinya canggih, tapi gurunya, ustadznya tak mampu menggunakannya kan percuma juga, ya gitu. Jadi dakwah itu sesuai zaman. Kalau tidak nanti Islam akan tertinggal. Bukan agamanya yang tertinggal, tapi dia tidak mampu mengikuti perkembangan zamannya karena para dai-nya tidak mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena zaman manusia sudah berubah kan? Gitu. Pada generasi kalian yang sekarang ini media apa namanya, generasi milenial atau adik-adik kalian sekarang ke SMA, sudah semakin sedikit sekali yang mau membaca. Apalagi baca koran, baca majalah gitu ya, kalaupun baca yang singkat-singkat. Nah berarti kan harus kita siasati. Pada dasarnya tetap membaca, tapi mereka mungkin tidak membaca lagi koran. Kalian tidak baca koran lagi, apalagi majalah gitu ya, atau buku tebal-tebal. Nah itu semua adalah akibat kemajuan teknologi yang beralih dia dari yang sifatnya konvensional kepada yang digital gitu ya. Oke. Nah, oleh karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, kemasan dakwah Islam mesti mengikuti perubahan agar menarik dan diterima oleh manusia sesuai zamannya. Nah, itu konvensional dan digital. Gitu. Meskipun tidak mungkin ditinggalkan konvensional, artinya bicara lagi ceramah di musola, ceramah di masjid, kan tidak mungkin ditinggal. Khutbah Jumat tetap saja harus hari Jumat dan harus di mimbar Jumat kan, waktunya sudah ditentukan. Dan itu tetap saja akan terjadi sepanjang zaman gitu. Tapi kemasannya, ya kan, karena berubahnya tadi generasi itu sudah berubah, maka harus berubah pula tampilannya, kemasannya harus berubah, generasinya berubah, kemasan dakwahnya pun harus berubah. Nah salah satunya adalah melalui kemasan media digital. Oke, ini lihat nih, ini salah satu dakwah konvensional ya. Ini waktu saya ceramah di mana nih, saya juga lupa ini ya. Ini anak saya dulu yang bermotonya ini. Jadi metode dan media dakwah selalu berjalan seiring dan memiliki peranannya sendiri-sendiri. Walau kehidupan manusia terus berubah mengikuti kemajuan zaman atau perubahan ruang dan waktu, namun prinsip dan etika dakwah tetap tak berubah, gitu ya. Jadi metode dan media dakwah selalu berjalan seiring dan memiliki perannya sendiri-sendiri. Punya fungsinya masing-masing. Metode sendiri, media sendiri punya perannya masing-masing. Tapi dia harus menjadi satu kesatuan. Walaupun kehidupan manusia terus berubah mengikuti kemajuan zaman atau perubahan ruang dan waktu. Oke. Namun prinsip dan etika dakwah tetap tak berubah. Jadi media boleh berubah,
Media boleh berubah, tapi esensi materinya, message-nya tidak boleh berubah. Etika dakwahnya tidak pernah berubah. Sejak zaman Nabi Adam, materi dakwahnya tidak pernah berubah, tetap kalimat tauhid. Tinggal pengembangannya saja. Karena zaman berubah, kebutuhan manusia berubah, jadi banyak persoalan baru muncul, di situnya saja yang berubah, tapi esensi, dasar, prinsipnya tak berubah. Gitu. Metode dari dulu juga ada, media dakwah dari dulu juga ada. Tapi karena perkembangan ilmu pengetahuan, metode dakwah, media dakwah akan berubah. Tapi etika dakwahnya, adab dakwahnya tidak boleh berubah. Dia tetap mengikuti etika dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah, salah satu nanti setelah pertemuan hari ini akan saya sampaikan bagaimana dakwahnya Rasulullah, bagaimana etika dakwahnya Rasulullah, dan bagaimana mestinya kita mengimplementasikan dakwah itu nanti di era digital yang sekarang kita hadapi ini. Oke ya. Oke, di bagian akhir saya kira cukup, sudah ber-30 menit ya saya paparkan ini. Beberapa ini lagi, slide lagi. Perubahan ruang dan waktu turut berkonsekuensi pada perubahan pola, pendekatan, metodologi, dan karakteristik dakwah. Jadi ruang dan waktu itu, ya kan, artinya apa? Dakwah di Indonesia bisa berbeda dengan dakwah di Malaysia, bisa berbeda dengan dakwah di Arab Saudi atau di Mesir, karena ruang waktunya berbeda-beda, ya kan? Jadi pola pendekatan kita pun berbeda-beda, ya kan? Kalau di Indonesia ini kan dakwahnya masih sangat ini tablik akbar gitu kan. Kalau sebelum Covid itu tablik akbar luar biasa, bisa ribuan, puluhan ribu orang, ratusan ribu yang hadir kan. Kalau misalkan Ustadz Abu Somad yang ceramah itu bisa full stadion di Malaysia. Tapi kan di negeri-negeri Arab atau di Arab Saudi kan nggak ada tablik akbar yang menghadirkan orang banyak-banyak begitu kan. Nah, gitu. Jadi ruang waktu itu berpengaruh kepada karakteristik dakwah kita, pendekatan metode dakwah kita ya. Kita tengah menghadapi dunia baru dengan teknologi dan kebiasaan masyarakat yang baru pula. Walaupun aktivitas dakwah tradisional tetap eksis, namun pola dan pendekatan baru tentu dibutuhkan agar Islam soleh likulli zaman wa makan. Nah, ini dia. Jadi supaya Islam itu tetap relevan pada setiap perkembangan waktu dan tempat, zaman dan makan. Bukan makan nasi maksudnya, itu makan. Soleh likulli zamanin wa makanin gitu. Jadi Islam tidak akan bisa relevan dengan kebutuhan perkembangan umat manusia kalau kita tidak melakukan perubahan pendekatan juga kepada dakwah kita itu. Karena memang kebutuhannya kan sudah berubah, problematikanya berubah-ubah terus sesuai kemajuan teknologi. Pada 100 tahun lalu tidak ada, sekarang sudah ada lagi gitu ya. Gitu. Sama dengan sekarang, kalau dulu misalkan menikah itu harus ada orangnya, tapi setelah puluhan tahun terakhir ini, wah, gimana kalau menikah lewat telepon? Begitu ada video call, bagaimana kalau menikah lewat video call saja? Bagaimana kalau menikahnya telekonferensi? Artinya kan berkembang semua, keadaan manusia berkembang pula cara berdakwah kita. Gitu. Jadi kita tidak bisa lagi, kita hidup di era milenial, tapi kita harus tetap saja bersikap seperti zaman dahulu kala, atau zaman Rasulullah. Banyak orang berkata, kita kembali ke zaman Rasulullah, hidup seperti Rasulullah. Ya. Kan sekarang kita hidupnya beda zamannya kan. Kita hidup pada zaman kita, mereka hidup pada zamannya gitu ya. Jadi nggak bisa kita hidup yang sekarang ini tapi harus sesuai sikap, kata, perbuatan, kondisi masyarakat harus seperti zaman dahulu. Tidak. Dan kita, kata Rasul, kamu lebih tahu apa yang lebih baik bagi kalian dalam urusan kehidupan dunia ini. Jadi intinya adalah kita tidak bisa menolak perubahan. Perubahan akan terus terjadi. Dan kalau kita tidak berubah, kita akan tertindas. Dan Islam yang kita dakwahkan ini pun akan ditinggalkan orang karena tidak bisa mengikuti perkembangan, tidak bisa menjawab tantangan zaman. Nah, ini kan harus kita rubah pendekatannya, pemahamannya. Bahkan penafsiran